warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revina, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Tanah Datar. Kali ini akan melakukan kegiatan pra-observasi dalam supervisi akademik, di mana PP saya bernama Bapak Altimis dan fasilitator Bapak Apriansa. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama rekan kami Bapak Rahmat Taufik SPDI dalam rangka melakukan tugas aksi nyata dalam modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Baik, Pak Rahmat Taufik, gimana kabar Pak Taufik hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah, walaupun agak panas Pak Taufik. Mudah-mudahan kegiatan pra-observasi kita siang ini bisa mencapai tujuan yang sama-sama kita harapkan. Oke Pak Taufik, kira-kira Pak Taufik nanti mengajar di kelas berapa? Nanti saya mengajar di kelas 10 E3 dengan materi menjalani hidup dengan penuh manfaat, dengan menghindari sifat-sifat jelek seperti berfoya-foya, sum'ah, ria, takabur, dan hasad. Itu materi itu nanti. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran Pak Taufik nanti tercapai. Tetapi sebelum kita melakukan kegiatan supervisi ke dalam kelas, kita akan melakukan kegiatan observasi dulu. Berharap nanti kegiatan ini mampu mengembangkan kompetensi yang ada di dalam diri Pak Taufik dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 10 berapa tadi? E3. Kira-kira menurut Pak Taufik kegiatan ini mempunyai manfaat seperti apa menurut Pak Taufik? Ya, sebagaimana yang telah diketahui, yang namanya observasi. Jadi coaching itu kan menilai sejauh mana persiapan seorang guru dalam memberdayakan, melihat sejauh mana persiapan seorang guru sebelum masuk kelas. Dan nanti saat actionnya berlanjut dapat dibandingkan apakah action di kelas sesuai dengan yang dipersiapkan apa tidak. Jikalau sesuai, alhamdulillah dipertahankan atau ditingkatkan, dan apabila tidak sesuai bisa refleksi untuk lebih ditingkatkan lagi. Baik Pak Taufik, bisa Pak Taufik ceritakan tahap-tahap kegiatan pembelajaran yang Pak Taufik lakukan nanti di kelas? Oke. Untuk PBM nanti itu telah diawali kepada masing-masing anak untuk meringkas materi dari rumah. Tujuannya biar masing-masing anak itu mempunyai pengetahuan awal di kepala masing-masing untuk PBM yang akan dilakukan nanti. Yang kedua, nanti masing-masing anak akan mendapatkan akan dibagi jadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok itu mendapatkan sebuah tema, karena tadi kita pembahasannya ada berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi masing-masing anak tadi bertanggung jawab dengan materi masing-masing. Setelah itu per pribadi mereka harus menemukan satu buah contoh per tema yang mereka dapatkan. Jadi nggak cuma kelompok saja yang bergerak, masing-masing anggota kelompok. Berarti kegiatan kita nanti sudah mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi ya? Ya, diferensiasi konten ini Pak. Ada diferensiasi konten, isi, topik. Itu dia Pak Taufik. Mungkin Pak Taufik bisa ceritakan alat atau media pembelajaran yang akan Pak Taufik gunakan nanti dalam kegiatan kita di supervisi akademik. Untuk alat dan bahan masih pakai yang konvensional. Anak-anak tersebut masih menulis hasil kerjaan mereka di kertas, kalau bisa masih di buku catatan biar nggak hilang-hilang. Dan setelah itu nanti mereka akan tampil ke depan, boleh memanfaatkan spidol dan papan tulis kalau mereka pede, tapi kalau tidak minimal mereka mampu tampil di hadapan teman-temannya dengan serius dan tidak bercanda. Nah, tadi Pak Taufik sudah menyampaikan ada diferensiasi konten. Mungkin dari gambaran Pak Taufik yang bisa kita tekan, Pak Taufik mungkin bisa nanti mengembangkan, misalnya pada saat hasil itu di samping di catatan Pak Taufik tuangkan, bisa mungkin dalam bentuk infografis
atau peta konsep atau mind mapping juga bisa itu, sehingga nanti pembelajaran kita itu juga arahnya nanti kepada berdiferensiasi produk itu. Jadi ada hasil yang berbeda karena tadi kontennya sudah kita bagi per kelompok ya. Oke Pak Taufik, kira-kira kegiatan pramuka kita siang ini sudah cukup. Kita lihat nanti bagaimana Pak Taufik mengelola kelas, membelajarkan anak sehingga pembelajaran yang Pak Taufik sampaikan ke anak itu memang sesuai dengan kebutuhan. Amin. Rasanya menarik sekali Pak Taufik. Iya. Terima kasih atas waktu yang Pak Taufik berikan untuk kegiatan observasi dalam coaching supervisi akademi kali ini. Terima kasih atas waktu Pak Taufik. Saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Anda semuanya? Sudah makan? Belum. Surat zuhur? Alhamdulillah. Yang kurang lengkap nanti seperti biasa. Bagi yang lengkap sholatnya. Yang perempuan bisa sit up, bisa tonjam atau berdiri per menit sesuai dengan yang telah disepakati. Kita absensi dulu. Aditya Nabil Fatur Rahman 5, alhamdulillah. Amelia Zulkifli, alhamdulillah. Andika Saputra, mana Andika Saputra? Kita materi kita hari ini itu merupakan sifat-sifat tercela yang harus dihindari. Alhamdulillah semua kamu telah mendahului dengan bikin ringkasan. Benar? Benar. Yang pertama ada menghindari koyak-koyak. Tiga bahasan kita hari ini. Nah, untuk metode Bapak menggunakan sistem kelompok. Walaupun pakai sistem kelompok, tapi masing-masing anggota kelompok tetap harus bekerja pribadi. Jadi nilainya ada dua. Pertama nilai kelompok dan yang satu lagi nilai pribadi. Laki-laki berapa orang yang hadir? 10. Berarti 11. Berarti laki-laki ada 2 per kelompok dan satu kelompok ada 3. Yang perempuan berapa orang yang hadir? Ya semuanya. Lagi ini aja lah. Bagi kelompok biar gampang. Yang laki-laki diam dulu ya. Yang laki-laki diam dulu. Cukup yang perempuan hitung 1 sampai 5. Habis kembali ke angka 1. Understand? Understand? Halo. Perempuan selesai. Yang laki-laki Juga sampai 5 dari belakang lagi. 1, 2. Halo. 5. 1. Nah, sekarang duduk berkelompok. Kelompok 1 di kanan Bapak, kelompok 2 di kiri, kelompok 3 di belakang di kiri, kelompok 4 di kanan belakang, 5 di tengah. 2 menit selesai. Kelompok 1, tema kamu adalah berfoya-foya. Berarti kelompok 1 foya-foya orang. Kelompok 2, iya. Kelompok 2 iya ya. Kelompok 3 sum'ah. 4, mana dulu takabur di Makassar? Takabur. Dan kelima Hasan. Nah, nanti tugasnya adalah 1. Kamu sudah diawali meringkas di rumah masing-masing kamu. Sekarang
kamu pastikan masing-masing teman kamu ngerti dengan tema masing-masing kelompok. Misal kelompok 1 temanya hoya-hoya. Pastikan per orang itu tahu yang mana hoya-hoya itu. Juga kelompok 2. Kelompok 2 ria. Pastikan semua anggota kelompok paham apa itu ria. Sampai kelompok terakhir. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Halo. Tujuannya masing-masing kepala kamu, masing-masing kamu ceritakan sebuah cerita yang berhubungan dengan ria. Nah, kalau kelompok ria, itu ria. Boleh pakai nama kawan Pak. Boleh. Tapi jangan pakai nama orang tua kawan. Mentang-mentang nama orang tua si Kevin, bisa si Dono. Yes, Pak Dono. Jangan. Kalau nama kawan mungkin nggak apa-apa. Tapi jangan nama orang. Yes, Are you ready? Masing-masing kamu punya satu buah cerita, agak satu paragraf atau 2 paragraf lah. Tapi jangan cuma 3 baris, 5 baris ke atas. Bisa? Kita pakai stop buat berapa menit sesudahnya tuh bercerita seperti itu? 2 menit. 2 menit. Apa 5 bang? Kamu benar bang? 5 menit saja. 20. Oke. 20 menit. Waktu mulai dari sekarang. Boleh 2 lembar, boleh di buku catatan. Boleh 30 tanpa teks, pakai teks 20, pakai teks 1 plus, ini 20. Jadi masing-masing kamu punya kerjaannya. Hah? Akan nama apa bebas? Apa orang santai? Nama apa? Pakai lah. Maksudnya nama orang tua kawan dia kalau tukar tu. Ingat, jelaskan dulu yang anggotanya apa sih? Sesuai kelompok. Kawan dia tukar, dia nak salah. Pastinya kawan dengar satu tahu. Dia biasanya bercerita orang. Itu dia nak pandai kawan dia pandai loh. Dua. Ingat cuma 15 menit. Maaf 20 menit. Betul ya? Terbanyak baru yang ria 3 orang. Oh ya, cuy, apa tuh yang kasar? Anggotanya berapa orang? 5. Berarti selesai semuanya. Kau dapat semuanya nilai. Oke, Bapak ganteng. Oh, siap, Mas. Terima kasih. Alhamdulillah. Tadi waktu terima kasih berapa menit? 20. Ternyata di waktu baru 16 menit lewat 12 selesai semuanya. Next, level berikutnya. Boleh. Satu orang pertanggungjawabkan resume atau ringkasan telah dibikin. Satu orang lagi pertanggungjawabkan yang tadi dibikin. Tidak bisa 2 orang. Langsung berdua tampil di sini. Mau tanya dulu, apa kita berurutan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 atau siapa yang pengen kelompok itu duluan aja? Urutan. Kalau urutan siapa? Awal dulu ya Pak. Kalau urutan bisa tampil langsung nggak? Siapa yang satu yang ringkasan kemarin? Siapa yang berani tampilkan? Ulangan lagi penilaiannya. Dengar, penilaiannya. Tanpa teks 30. Tanpa teks 30. Cari teks ini 20. Membaca teks 10.
Begitu pula yang materi tangan. Tanpa tek 3 plus, kira-kira ini 2 plus, memaju tek 1 plus. Bagi yang mengambil, yang ringkasan apa? Yang ringkasan? Ya, kamu ambil. Yang cerita siapa? Yang cerita siapa? Nah, ini kakak. Kan foya-foya kan? Kamu menjelaskannya foya-foya aja, yang lain jangan jelaskan. Silakan. Ya, ringkas dulu. Tolong beri contoh. Yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan ringkasan tentang berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola perilaku yang tidak seimbang antara mengorbankan hartanya. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Bagi pemiliknya memperlakukan hartanya dengan baik, maka harta tersebut akan bermanfaat baginya. Sebaliknya, jika harta tersebut digunakan tidak baik, maka harta tersebut akan mencelakakannya. Terkenal akan keborosannya dan keserakahannya. Asal memang berasal dari keluarga yang berkecukupan dengan ayahnya yang bekerja di perusahaan ternama di kotanya. Tetapi dengan uangnya tersebut, Masal tidak mempergunakan uangnya untuk kebutuhannya yang sangat dibutuhkan, tapi dia sangat boros dan serakah akan uangnya itu. Masal sering membeli barang-barang yang tidak berguna baginya dan meninggalkan barang-barang yang bergunanya. Bahkan Masal sendiri setelah membeli barang tersebut tidak tahu kegunaannya untuk apa dan terbuang sia-sia. Alhamdulillah, ada tadi beberapa orang yang dapat poin plusnya 3 karena tidak lihat teks sama sekali, tapi ada sedikit bisikan dari samping, bisikan halus. Salah, ini manusia ya. Oke, untuk nilai aman semuanya, untuk contoh aman semuanya, tanpa lihat HP kan, kita minta. Cuma sayangnya sedikit agak heboh. Oke, sedikit pertanyaan Bapak, tolong dijawab secara sempurna termasuk Bapak. Jadi 5 materi kita hari ini adalah perilaku, sifat yang mesti dihindari dalam kehidupan. Tapi yang namanya manusia, termasuk Bapak, pasti memiliki sifat yang di depan. Tunjuk loteng yang di dalam dirinya punya sifat berfoya-foya. Jujur aja, bapaknya menjulateng dia. Semasa hidupnya yang pernah berfoya-foya. Kalau enggak betul. Yang pernah. Berfoya-foya. Kamu pernah berfoya-foya? Bohong kamu ini. Kamu yang tua. Kamu pernah berfoya-foya? Belum. Pernah berfoya? Jangan berfoya. Bapaknya berfoya dulu. Yang kedua, yang pernah ria, banyak semua. Yang pernah ria, badan satu dua. Awak satu ria Pak. Ria, foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Karena kita hari ini telah mempelajari materi ini, diharapkan satu di diri kita masing-masing. Kalau tidak bisa meninggalkan sifat foya-foya, minimal mengurangi. Bisa? Secara materi hari ini telah tercapai sesuai dengan yang Bapak inginkan. Tapi yang kertas terima kasih atas perbicaraan hari ini dan semoga PBM hari ini bermanfaat. Tutup dengan bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi silakan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah.
Pak Taufik, hari ini kita akan coaching pasca supervisi, di mana hari itu Pak Taufik bersama-sama saya sudah berada di kelas 10E3, yaitu untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi hari itu tentang sikap matsmumah. Ya, akhlak matsmumah. Alhamdulillah hari itu kita sudah selesai supervisi. Kita mulai hari itu dari jam 14.30 sampai jam 16. Saat itu kami sudah melihat bersama-sama Pak Taufik di kelas 10E3. Kira-kira Pak Taufik pada saat supervisi akademik yang kita lakukan itu bagaimana perasaan Pak Taufik hari itu? Perasaan pada saat di supervisi yang jelas deg-degan karena kita mengajar ada yang mengawasi, melihat. Cuman dari segi secara keseluruhan, alhamdulillah sangat happy karena anak-anak bisa terlibat aktif dalam proses PBM, walaupun pada kenyataannya masih ada yang di luar harapan, seperti masih agak rendah keterlibatannya di kelompok, ataupun nantinya pas presentasi kerjaan kelompok masih masih menunjuk kawan untuk tampil di depan, masih malu-malu. Mungkin itu sedikit perasaan yang dialami pada saat PBM di supervisi ini. Kemudian Pak Taufik, apakah menurut Pak Taufik hari itu proses pembelajaran yang Pak Taufik lakukan itu sudah sesuai dengan yang Pak Taufik rencanakan, sesuai dengan modul ajar? Kalau berbicara soal sesuai atau tidaknya dengan modul ajar yang telah dibikin, secara teknis sudah, cuman yang tidak sesuai itu adalah ekspektasi kita sebagai guru, karena kita mengharapkan misalnya anak seperti ini yang kita harapkan, ternyata tidak sampai kepada tahap itu, masih di bawah itu. Mungkin untuk kedepannya itu yang perlu dipikirkan, bagaimana cara mensiasati kekurangan tersebut. Tapi kalau sesuai dengan yang modul atau di APP, alhamdulillah udah sesuai. Oke, makasih Pak Taufik. Bisa Pak Taufik ceritakan hal-hal yang pada saat itu sudah membuat Pak Taufik merasa bahwa pembelajaran Pak Taufik tadi sudah sesuai dengan rencana modul ajar Pak Taufik? Oke, kalau diminta ceritakan, pertama anak-anak itu sudah disuruh per pribadi dulu sebelum mereka masuk ke kelompok. Istilahnya meringkas materi per pribadi di buku catatan masing-masing. Itu kan masih otak pribadi masing-masing. Dan nanti pas nyampe di sekolah, di kelas, itu mereka baru dibagi jadi 3 kelompok, dan di dalam kelompok mereka menyatukan pendapat yang telah mereka canangkan dari buku mereka masing-masing. Nah, dari tugas pribadi nanti lahir tugas kelompok yang sudah disatukan isi kepalanya gitu. Jadi Bapak Taufik sudah mempersiapkan kemampuan dasar anak dulu di rumah dengan meminta anak berinteraksi di rumah, ya, termasuk meringkas, sehingga pada saat materi kita di sekolah anak sudah punya konsep tersendiri tentang itu. Setelah itu Pak Taufik, kira-kira yang Pak Taufik rasakan yang perlu bisa dari kegiatan yang sudah Pak Taufik lakukan tadi, apa lagi yang bisa Pak Taufik lakukan untuk kedepannya supaya kesulitan-kesulitan yang Pak Taufik rasakan tadi bisa teratasi untuk pertemuan berikutnya? Mungkin kalau berbicara soal kekurangan anak yang susah disuruh ditampil, disuruh kayak oper-oper bola, teman nyuruh ini, mungkin bisa didesain besok oleh dari guru langsung, tanpa mereka yang menentukan, tapi dari guru langsung. Bisa jadi nanti mungkin dengan kertas bernomor mungkin, jadi kita acak yang nomor sekian, berarti harus tampil lah, siap, dia harus tampil apa adanya. Jadi nggak bisa lagi mengoper-oper bola gitu lah. Kalau betul tampil, saya nggak siap, kamu aja lah. Padahal mereka sudah punya konsep kan, cuma nggak pernah ditampil aja. Tapi kalau udah dipakai metode seperti ini, siap nggak siap, mereka akan tanggung jawab dengan tugas mereka masing-masing. Berarti Pak Taufik berusaha meningkatkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri anak untuk tampil lebih
kemampuannya ada sebenarnya, cuman itu tadi karena kurang dimanfaatkan, kurang terlatih untuk ditampil. Kira-kira menurut Pak Taufik dari sisi murid, dari sisi siswa, apa yang mereka rasakan kesulitan-kesulitan pada saat belajar tentang akhlak muslimah kemarin? Dari segi materi, Iya. kalau dari segi materi yang kira-kira dirasa susah oleh anak itu, yang pertama itu kemarin ada sedikit konsepnya ria. Ada ria dan juga satu lagi sum'ah. Antara ria dan sum'ah ini anak-anak kita ini karena masih pola pikirnya masih pakai yang lama, padahal yang mereka pahami saat itu bukan ria lagi tapi sum'ah. Tapi karena dia masih terjebak oleh ilmu yang dari kecil, dikit-dikit ria, jadi di situ butuh pembiasaan lagi. Di situ bukan ria lagi, harusnya itu udah sum'ah. Tapi karena mereka masih terfokus kepada ilmu yang lama, jadi masih sering terbalik-balik. Ini dia nih, kok ria, bukannya sum'ah. Oh iya Pak, ini sum'ah Pak. Masih antara ria dan sum'ah itu masih ada sedikit perlu dibiasakan lagi membedakan. Kalau yang lain kalau bilang oke. Oke Pak Taufik, pada saat kami hari itu supervisi Pak Taufik sudah nampak di sana hari itu bahwa Pak Taufik berkelompok membedakan konten dari bahasannya. Ada yang kemarin itu ada sikap hidup berkuliah, ada yang ria, ada yang suka, ada takabur, dahsyat. Jadi ada 5 menurut Pak Taufik yang Pak Taufik bagikan. Menurut Pak Taufik, sisi yang perlu dikembangkan dari kegiatan diskusi pada saat itu? Sisi yang perlu dikembangkan yang pertama mungkin dari segi kembali yang tadi, tidak semua peserta didik itu yang secara aktif atau sesuai yang kita harapkan untuk berdiskusi. Masih ada beberapa yang berdiskusi masalah yang lain-lain. Nah, ini mungkin perlu pengontrolan lebih lanjut bagaimana biar anak itu tetap diskusi, boleh agak sedikit heboh, tapi di materi yang mereka dapatkan, bukan dari hal-hal yang lain. Mungkin itu kemarin yang sedikit masih terjadi dari kelompok-kelompok yang ada. Teman ini sudah serius membicarakan ini, yang ini beberapa orang masih mendiskusikan hal yang lain. Baik Pak Taufik, kemarin Pak Taufik melakukan pembelajaran dengan model discovery learning, di mana anak-anak dituntut untuk bisa mengidentifikasi tentang sikap-sikap muslimah. Ada yang koya-koya, ada takabur, ada ria, dan ada sum'ah. Nah, menurut Pak Taufik, kalau misalnya ada topik atau materi tentang ini lagi, misalnya bisa nggak Pak Taufik kira-kira apa model pembelajaran yang lain yang bisa Pak Taufik kembangkan? Yang lebih menantang. Metode yang lain atau tetap metode yang sama tapi ditingkatkan kualitasnya tuh jadi harus bisa metode lain. Model pembelajarannya discovery learning misalnya dengan metode yang selain dari diskusi itu. Misal kemarin saya melihat upload tugas di media sosial Pak Taufik. Oh ini kelas 11. Ya, tentang Itu kenakalan remaja. kenakalan remaja, ada karikatur Ada. yang disampaikan Itu anak diferensiasi produk. Iya. bukan yang sesuai dengan bakat minat anak tuh. Iya, diferensiasi konten, proses, Konten, materi. ya, proses, ada produk. Ya soalnya anak kan saya hobi gambar Pak. Ah, Saya hobi pakai Canva Pak. Oke, Bapak katakan hari ini. Yang hobi gambar silakan bikin sebuah kayak karikatur gambar tapi ada kata-kata sosialnya apa namanya? Kesan moralnya. Yang hobi di Canva sedikit silakan bikin Canva-nya. Yang hobi bercerita karena cerita yang sesuai dengan apa yang ada tuh jadi masing-masing kelompok ada 4 tugas yang dikumpul. Dan yang jadi kelas 11. saya melihat itu sepertinya menarik, banyak bakat anak yang bisa dikembangkan misalnya menurut Pak Taufik, seandainya gitu kan dengan apa namanya? Dibawakan ke materi ini. Iya. Hari itu kan tadi kan Pak Taufik bisa melihat ada sebagian anak yang hobi itu tapi masih dia berbicara. Menurut Pak Taufik, di sana itu dikembangkan lagi, dipelajari lagi. Mungkin bisa, cuman tidak harus sesuai kayak yang tadi kan harus menggambar. Mungkin versi lainnya mungkin. Mungkin kalau memang dicari dulu referensinya atau dicari contoh-contoh dari yang lain apa bisa
pelajari dulu mungkin bisa. Oke Pak Taufik, kita sudah bicara tentang bagaimana kegiatan pembelajaran Pak Taufik kemarin dan bagaimana memberdayakan atau meningkatkan kemampuan Pak Taufik lagi nanti di dalam pembelajaran berikutnya di kelas. Nah, Pak Taufik, untuk kedepannya kira-kira untuk pertemuan berikutnya apa rencana pembelajaran yang Pak Taufik lakukan lagi? Untuk materi yang berikutnya, kalau yang materi berikutnya itu sudah dileminkan, tidak memakai ada dua opsi tergantung nanti dia kondisi lokalnya. Kalau di lokal tersebut masih seperti yang ada kemungkinan heboh dulu, mungkin tidak diskusi lagi, tapi kemampuan pribadi anak untuk membantu cakrawala mereka berkembang mungkin dipergunakan nanti the power of two, mungkin setempat duduk mereka berdiskusi berdua, tapi nanti pakai sortir card, kartu kecil lagi. Jadi nanti bisa berlaku juga nanti everyone is teacher here. Jadi setiap mereka nanti setelah selesai diskusi berdua dengan teman sebangkunya, nanti masing-masing mereka dibagikan kartu kecil. Masing-masing pribadi harus menuangkan satu buah pertanyaan minimal sesuai dengan tema yang ada. Setelah itu dikumpulkan lagi, direndam, dikembalikan ke anak secara acak, dan mereka silakan menjawab pertanyaan yang mereka dapatkan dengan catatan dikasih mungkin waktu 5 menit menyediakan jawabannya. Penilaiannya mungkin nanti agak dibedakan. Nanti ada anak itu yang bisa menjawab secara spontan tanpa melihat teks, ngalir gitu aja. Ada juga yang telah mencontekan lihat dikit atau membaca aja. Nah, itu tingkatan paling bawah. Nah, mungkin itu nanti untuk penilaiannya dibedakan seperti itu. Jelas semua anak siap untuk berbicara pakai bahasa Indonesia kalau bisa. Oke Pak Taufik, kan sepertinya sudah nampak Pak Taufik apa yang menjadi kesulitan Pak Taufik pada saat di kegiatan supervisi. Pak Taufik mungkin bisa lebih mengembangkan pembelajaran kita dengan menjadikan murid sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran untuk mereka sendiri, sehingga pada saat pembelajaran yang dilakukan memang terpenuhi seluruh kebutuhan murid di dalam kelas tadi, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari itu bisa terlaksana dengan baik. Oke Pak Taufik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dalam kegiatan Pascal Supervisi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini, diskusikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi Pak Taufik, dan bagi dunia pendidikan pada umumnya. Amin. Terima kasih banyak Pak Taufik. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.